Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita persiapkan hati, jiwa, roh kita untuk kita datang sama Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Saat ini kami datang di hadapan tahta kudus-Mu Tuhan. Kami menyembah pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Serahkan hati-Mu, hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan. Biar menyenangkan-Mu menjadi kerinduan setiap hati kami Tuhan. Senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Haleluya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini. Biarkan kami jadi bejana untuk hormat-Mu Tuhan. Untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan-Mu. Haleluya. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
kerinduan, hanya itu. Hanya itu kerinduan, hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Itu kerinduan Menyenangkanmu setiap waktu di dalam hidup kami. Berdiam dalam hadirat-Mu, mendengar suara-Mu. Haleluya, haleluya. Tak ada yang kami ingini selain menyenangkan-Mu. Tak ada hal yang lain selain menyenangkan-Mu, Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. kerinduanku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau. Biar itu yang menjadi kerinduan kami hanyalah menyenangkan-Mu, Tuhan. Kalau kami rindu, kami menyenangkan hati kedua orang tua kami di dunia ini. Biar kerinduan terbesar kami membuat Engkau senang, membuat Engkau tersenyum dari pola pikir kami, membuat Engkau tersenyum dari sikap hati kami, membuat Engkau tersenyum dari setiap apapun yang kami lakukan, Tuhan. Sampai kami bisa melihat wajah-Mu, sampai kami bisa mendengar wajah-Mu, Tuhan. Kami mau berdiam di dalam hadirat-Mu. Haleluya, Yesus. Hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan. Kami mau berdiam menyenangkan-Mu, Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhi setiap kami, penuhiku. Biar ini kerinduan kami, Tuhan. Ku rindu selalu diam kira basyik kira labayakan kuriara labasyik kira labayakan. Menikmati anugerah-Mu, Tuhan. Anugerah menikmati kasih, menikmati. Biar kami menikmati kasih-Mu, Tuhan. Menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih. Anugerah-Mu. Amin. Bapak, terima kasih kami mau mendengarkan firman-Mu. Akan menjadi satu benih, menjadi perenungan kami di tengah minggu ini, Tuhan. Ada banyak permasalahan yang kami tidak mengerti. Ada banyak persoalan-persoalan yang kami tidak dapat selesaikan. Bahkan banyak problem-problem hidup kami, Tuhan, yang seringkali terbengkalai dan tak terselesaikan. Namun kami percaya firman-Mu merupakan jawaban buat kami. Sampaikanlah firman-Mu, Tuhan, supaya kami punya bekal, punya modal, kekuatan, hikmat, pengetahuan, pengertian kami untuk menghadapi semua masalah kami
Itu dengan firman-Mu. Hari ini kami mau dengarkan satu nasihat firman Tuhan dari Gembala Agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kami yang mendengar diberikan hikmat, pengetahuan, pengertian dalam pengurapan untuk mengerti dan diberikan kekuatan, kemampuan untuk melaksanakannya. Supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang berkenan, bahkan semakin berkenan di dalam Kristus Tuhan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya dengan urapan khusus untuk menyampaikan dalam kata-kata iman, dalam kata-kata profetik, supaya apa yang disampaikan biarlah pengurapan Tuhan menyertai dan kuasa Tuhan menghidupkan setiap kalimat kata dari firman Tuhan dan menghidupkan dalam setiap yang mendengarkan firman Tuhan lewat program Renungan Tengah Minggu ini Bapa. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur, haleluya. Amin. Salam. Salam dalam kekeluargaan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ketemu lagi dalam program Renungan Tengah Minggu. Minggu yang lalu dalam episode yang pertama kita berbicara tentang pentingnya menjadi seorang Kristen yang normal dalam kegiatan-kegiatan imannya. Karena perjalanan kehidupan orang Kristen normal setiap harinya merupakan adalah jalan yang menjadikan proses untuk menuju visi utama Kristen normal, yaitu untuk semakin mirip serupa Yesus. Karena ada firman-Nya berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, jadi katakan barang siapa mengaku dia hidup di dalam Kristus, maka dia wajib untuk hidup seperti Kristus hidup. Itulah visi utama Kristen. Semua aliran gereja visinya ke situ. Baik Katolik, Protestan Injili, Pentakosta, Karismatik, mau Advent, apapun alirannya. Semua harus menuju kepada satu visi, yaitu untuk semakin seperti Yesus. Dan sampai keselupaan itu penuh dalam kehidupan orang percaya. Nah, untuk sampai ke sana visinya, kita harus menjalani kehidupan sehari-hari yang saya beri nama yaitu menjadi orang Kristen yang normal dalam kegiatan sehari-harinya sebagai orang percaya. Saya menemukan mungkin banyak, saya menemukan ada 10 poin untuk menjadi orang Kristen yang normal. Ada kesukaan-kesukaan yang ditunjukkan kepada orang lain. Itu kesukaan untuk dia menyatakan sebagai orang percaya, sebagai orang yang hidup di dalam Kristus dan hidup yang memiliki kemiripan dengan Kristus. Ada banyak jika kita membaca Alkitab. Apa sih kemiripan-kemiripan seperti Kristus? Ya kegiatan-kegiatan apa yang dikerjakannya. Juga apa yang dipola pikirkannya. Apa yang dimotivasi. Apa yang memotivasi dia dalam melakukan itu. Juga ada sikap hati. Juga ada gaya hidup. Jadi pola pikir yang seperti Yesus, sikap hati seperti Yesus, memiliki motivasi pekerjaan pelayanan iman yang seperti Yesus, juga mempunyai gaya hidup seperti Yesus. Sehingga orang akan melihat ini orang Kristen normal. Kenapa? Karena cirinya adalah dia hidup seperti Yesus. Yang pertama saya ingin sampaikan bagaimana kita orang Kristen untuk menjadi Kristen normal. Ada 10. Yang pertama saya sampaikan tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat ke-19. Ini rangkaiannya banyak sekali ayatnya, dari ayat 1 itu panjang sekali sampai ayat 21. Tapi saya ingin baca satu ayat saja yang menunjukkan ciri pertama yang bisa dilakukan oleh setiap orang Kristen. Yaitu dia suka menyanyi. Dan isi nyanyiannya itu adalah, atau isi syair-syairnya adalah nyanyian yang berisikan syair-syair pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Firman-Nya berkata demikian dalam Efesus 5. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Ini nyanyian mazmur. Kedua, nyanyian kidung puji-pujian. Ketiga, nyanyian
rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah saudara, ini terjemahan yang berbeda dengan apa yang dituliskan dalam versi King James. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, speaking to one another with psalm and hymns and spiritual song, singing and making melody in your heart to the Lord. Di sini bernyanyilah bagi Tuhan, tapi di dalam bahasa Inggris, buatlah melodi dalam hatimu untuk Tuhan. Apa itu melodi? Melodi diterjemahkan bahasa Indonesia seringkali tetap melodi, tapi melodi sesungguhnya adalah susunan dari not yang diucapkan bisa atau alat musik, mungkin do re mi. Tetapi melodi inilah sebuah senandung. Jadi buatlah di hati senandung untuk Tuhan. Di sana katakan ada 3 mazmur, hymns, pemujaan atau penyembahan, lalu nyanyian spiritual song, nyanyian pujian yang bersemangat. Itulah ciri pertama orang Kristen normal. Kenapa harus menyanyi menjadi ciri awal dari orang Kristen? Itu nyanyian yang menyampaikan pujian, penyembahan, dan rasa syukur kepada Tuhan. Karena nanti di surga tidak lagi pekerjaan lain, hanya memuji menyembah Tuhan. Doa tidak ada lagi, khotbah tidak lagi, kesaksian tidak ada lagi, dan semua pekerjaan tidak ada lagi. Di surga hanya nyanyian, pujian, penyembahan. Juga ada pemain kecapi, pemain seruling. Dan surga adalah hanya isinya pujian, penyembahan. Dia katakan Alkitab dalam Wahyu pasal 4 ayat 8 dikatakan bahwa mereka tersungkur. Mereka menyanyikan puji-pujian dan penyembahan siang dan malam. Jadi kalau orang Kristen gak suka nyanyi untuk Tuhan, maka dia gak normal. Sebab itu siapapun saudara, entah orang Katolik kah, Protestan kah, karismatik kah, harus senang menyanyi bagi Tuhan. Karena Alkitab bahasa Inggris katakan making melody, buat senandung dalam hatimu untuk Tuhan. Buat nyanyian. Saya yakin, saya lihat nenek-nenek, ya mungkin dia bukan orang Kristen, tapi dia bisa bersenandung buat cucunya. Kadang-kadang dia bersenandung, itu melodi, itu not. Coba isi dengan melodi, isi dengan satu kata-kata untuk pujian. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau baik, Kau Tuhan dan Rajaku. Isi, itulah mazmur. Mazmur artinya suatu pujian, nyanyian baru yang muncul di dalam hati, sehingga orang bisa menciptakan sebuah lagu, atau saudara bisa menyanyikannya. Sebab itu saudara, inilah ciri pertama orang Kristen normal. Harus suka menyanyi bagi Tuhan. Buatlah melodi dalam hatimu untuk Tuhan. Supaya Tuhan disukakan, disenangkan lewat nyanyian, pujian, penyembahan, ucapan syukur saudara. Inilah firman Tuhan, laksanakan. Dan sampai ketemu kembali dalam episode yang ketiga. Tuhan memberkati saudara. Amin. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Tuhan, biar mataku, biar mata seperti matamu, seperti matamu, pancarkan kasihmu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seperti ubah hatiku, seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Tuhan, biar mataku,
biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang melimpah atas setiap hidup kami Tuhan. Biar hidup kami semakin hari semakin seperti Engkau Tuhan. Kami mau diajar, kami mau diproses. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Hati seperti tanah liat yang mau dibentuk dan rela dibentuk Tuhan. Sesuai dengan apa yang mau Engkau lakukan dalam hidup kami. Biarlah setiap hari yang keluar dari mulut kami hanyalah puji-pujian. Hanyalah sebuah penyembahan kepadamu. Hanyalah sebuah pengagungan kepadamu. Hanyalah sebuah pemujaan yang tertinggi kepadamu Tuhan. Biar hati kami, mulut kami hanya meninggikan Engkau Tuhan. Biar setiap orang-orang terjamah lewat perkataan kami, lewat setiap apa yang kami naikkan Tuhan. Kami percaya di dalam pujian Engkau bertahta, di dalam pujian ada kuasa, di dalam syair yang kami naikkan kepadamu ada satu kuasa yang dapat mengubahkan setiap hati, memulihkan setiap hati, dan menyembuhkan setiap hati. Terima kasih Tuhan buat ibadah renungan malam hari ini. Kami percaya Tuhan renungan tengah minggu ini akan menjadi saluran-Mu, akan menjadi tempat di mana Tuhan terus mengubahkan hidup kami, dan kami semakin mirip seperti Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam. Shalom, terima kasih. Sampai ketemu di ibadah tengah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa terus didengarkan, like dan komen. Kalau ada masukan atau ada ingin poin-poin yang mau kita tambahkan bisa silakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.